Brigitte Moon sedang melakukan pemotretan di luar negeri saat skandal dirinya dilempar ke publik. Dia tak tahu kehebohan yang terjadi di negaranya. Bahkan ketika ia tiba di hotel tempat menginap, ia begitu santai dan anggun. Manajernya sebenarnya mengetahuinya. Hanya saja, 1 hari sebelum keberangkatan wanita itu untuk pemotretan di majalah milik kenalan Margloon, dia mengundurkan diri. Semua itu bukan pengunduran diri biasa. Malam itu dia dicegat oleh seseorang suruhan Aditya. Dan membeberkan fakta yang tak bisa ditolak olehnya. Makanya ia memilih mundur daripada terlibat skandal memalukan yang dilakukan artisnya. Kini, dia memiliki manajer sementara yang merupakan salah satu asisten make-up artisnya yang sengaja disusupkan Aditya agar membuat wanita itu sibuk di luar negeri. Dia harus dijauhkan dari berita di televisi dan media sosial. Margloon, ucap Brigitte tersenyum senang. Lelaki itu merangkul pinggang ramping wanita itu. Resti, kamu bisa kembali ke kamarmu. Aku ada urusan dengan Margloon, ucap Brigitte Moon. Baiklah, ucap manajer sementaranya itu. Kelihatannya ia lebih penurut dari sebelumnya, ucap Margloon. Jangan bicarakan wanita itu. Aku malah senang dia mengundurkan diri. Paling nggak aku tak perlu lagi mendengar ocehan-ocehan tolak mutunya, ucap Brigitte. Memang dia tak menuntut sejumlah uang. Ucap Margloon. Enggak. Dia sepertinya lelah menemaniku. Sudahlah, sayang. Sekarang waktunya bersenang-senang, ucap Brigitte bergelayut manja di lengan lelaki itu. Mereka masuk kamar hotel. Keduanya langsung terlibat adegan panas. Mereka saling berbagi peluh hingga tak menyadari kamera sudah terhubung ke akun media sosial milik Brigitte yang sedang menyorot mereka. Kehebohan makin menjadi. Brigitte akan menghadapi kehancuran di depan matanya. Semua beres, bos, ucap Resti. Bagus. Sekarang terserah kamu. Mau terus kerja bersamanya atau pergi kemanapun kamu suka, ucap seseorang yang menelponnya. Klik. Resti mengepak kopernya. Ia keluar ruangan. Tanpa diketahui Brigitte, semalam ia sudah menghubungi manajemen artis kalau ia mengundurkan diri menjadi manajer Brigitte. Ia tak lupa mengecek ponselnya sekali lagi. Live streaming di akun Brigitte masih berlangsung. Dia meringis sekaligus jijik melihatnya secara live. Wajah keduanya nampak jelas. Nikmati kehancuranmu, Brigitte, ucapnya meninggalkan hotel dan pergi dari negara itu menuju Amerika Serikat. Tempat yang sangat ia kunjungi. Ia tak perlu memikirkan soal biaya karena ia punya dana besar dari orang yang mempekerjakannya, Tuan Arshil. Pagi buta menyapa. Brak. Beberapa orang masuk ke dalam kamar hotel. Kedua orang yang tertidur tanpa sehelai benang tak terkejut. Karena dua orang itu masih tertidur nyenyak. Mereka baru saja terlelap karena masih kelelahan akibat kegiatan panas mereka. Siram mereka. Seru seorang wanita lantang. Keduanya gelagapan dan mengusap muka mereka yang basah. Seketika mereka terbangun karena melihat ada banyak orang di kamar hotel tempat mereka menginap. Siapa kalian? Bentak Margloon meradang. Dia tak terima akan perlakuan orang-orang asing itu terhadap ia dan wanitanya. Mereka orang-orangku, Liam Gloon. Seru seorang wanita cantik dengan busana elegan menatap tajam padanya. Margloon gelagapan. Dia tak percaya wanita ini ada di sini. Memergokinya sedang tidur bersama wanita simpanannya. Seret mereka. Seru wanita itu tanpa perasaan. Mereka ditarik keluar kamar hotel begitu saja. Ma, setidaknya biarkan kami berpakaian dulu, ucap Margloon memelas. Dia tak habis pikir kenapa istrinya mengetahui keberadaannya di sini. Bukankah dia sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri? Tolong ampuni saya, Nyonya. Margloon yang memaksa saya melayaninya. Saya tidak bersalah. Seru Brigitte meminta belas kasihan. Memangnya aku bodoh? Hah?
Wanita murahan, ucap Mrs. Glun menjambak rambut Brigitta dengan kencang dan menamparnya 2 kali. Brigitta hanya meringis menahan sakit tanpa mampu melawan. Wanita itu maju memegang rahang Brigitta. Kamu cantik juga. Kalau kujadikan budakku kayaknya pantas. Ucap Mrs. Glun dengan seringai mengerikan. Terdengar tawa di sekelilingnya. Brigitta ketakutan. Ia memberontak dari cengkeraman tangan wanita itu. Namun sia-sia, tangan wanita itu begitu kuat mencengkeram rahangnya hingga ia hanya bisa menangis menahan sakit. Cih! Air matamu tak berarti apapun. Terimalah kehancuranmu. Dasar jalang! Seru Mrs. Glun emosi. Ia menamparkan Brigitta hingga hampir tak sadarkan diri. Ia hanya bisa mengerang kesakitan. Merliam Glun meneguk salivannya susah payah. Selama ini istrinya dikenal lemah lembut. Namun bisa tegas dalam waktu tertentu. Sekarang ia melihat wajah lain istrinya yang laksana monster. Tunggu apa lagi? Bawa mereka. Seru Mrs. Glun muak. Baik, Nyonya Glun, seru anak buahnya serempak. 2 orang itu diseret dan menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Banyak orang mengabadikan dengan kamera ponsel. Apalagi 1 orang di antara mereka yang diseret dengan kasar adalah produser terkenal. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Brigitta ingin menghilang saat itu juga. Harga dirinya telah jatuh ke titik terendah. Dia hanya bisa menyembunyikan mukanya dengan kedua telapak tangannya. Anak buah Mrs. Glun tersenyum jahil. Dia tarik kedua tangan yang menutupi muka Brigitta hingga wajahnya bisa dilihat banyak orang. Brigitta menjerit. Tapi tak ada yang peduli. Yang ada hanya tawa ejekan. Mrs. Glun sendiri lebih memilih menuju lift lain dan masuk ke mobilnya. Hari ini, tenaganya serasa habis tak tersisa. Ketegaran yang ia tampilkan di hadapan suami dan selingkuhannya runtuh. Dia pukul setir berkali-kali dengan air mata bercucuran. Dia sudah banyak berkorban. Bahkan dia sampai mengabaikan nasihat orang tuanya untuk tak menikah dengan lelaki itu. Kesetiaannya selama 5 tahun berakhir sia-sia. Dia akan membalas rasa sakit kepada 2 orang itu berkali-kali lipat. 2 orang itu dipisahkan di 2 sel berbeda. Tapi ini bukan sel kantor polisi. Ini penjara yang sengaja diperuntukkan oleh musuh atau orang yang mencari gara-gara dengan keluarga Glun. Liam Glun sendiri mendapatkan nama Glun di belakang namanya karena menikah dengan Brista Glun, putri konglomerat David Glun. Namanya yang asli adalah Liam Dox. Nama yang tak populer karena memang keluarganya berasal dari kalangan biasa. Mertuanya tak keberatan ia memakai identitas Merglun untuk nama populernya di kalangan entertainment. Dan Merliam Glun sangat senang karena dengan nama itu membuatnya menjadi terkenal dan mengantarkannya menjadi produser terkenal seperti sekarang. Hanya saja sekarang, nama itu menjadi momok menakutkan buatnya. Nyawanya tengah berada di ujung tanduk. Dia hanya bisa menyesali apa yang terjadi. Sayang. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Aku takut. Seru Brigitta. Diam. Gara-gara berhubungan denganmu karirku hancur. Dan aku terancam menjadi gembel. Jika itu terjadi, orang pertama yang aku bunuh adalah dirimu. Seru Merglun tersulut emosi. Brigitta ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, kehebohan di tanah air terus terjadi. Skandal Jenderal Wiguna Maruli dan model papan atas Brigitta Moon masih menjadi sorotan di mana-mana. Jenderal sendiri tak lagi terlihat di gedung pemerintahan. Rumah mewahnya sepi dan hanya ada penjaga yang tak tahu apa-apa. Kalangan elit yang berhubungan dengan jenderal menarik diri karena tak ingin disangkut pautkan dengan skandal itu. Apalagi kini mengalir bola panas kedua. Skandal penggelapan pajak yang dilakukan oleh putra sulungnya. Tak main-main, kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah dan yang mencengangkan, aliran dana itu salah satunya masuk ke rekening pribadi Jenderal Wiguna yang mencapai 600 miliar rupiah dalam kurun waktu 5 tahun.
Itu artinya selama ia menjabat sebagai kepala dewan, ia melakukan praktik kecurangan dan money laundry. Di ruangan kerjanya, Jenderal Wiguna merasakan sakit kepala yang amat sangat. Dia serasa dilempar kotoran ke mukanya. Tubuhnya yang tak muda lagi tak kuat menahan serangan yang bertubi-tubi. Apalagi menyangkut putra kebanggaannya yang terancam penjara. Kenapa semuanya bisa terbongkar? Dia menyembunyikan kebusukannya dengan sangat rapi. Nafasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sakit pada dadanya. Seketika badannya limbung dan jatuh tak sadarkan diri. Tak ada yang menolongnya saat ini karena semua orang sedang sibuk mencari celah untuk keluar dari kehancuran. Hanya istrinya yang berkali-kali disakitinya yang masih setia menemaninya. Bahkan yang peduli dengan membawanya ke rumah sakit. "Ma," ucap Jenderal Wiguna ketika bangun dari pingsannya. Istrinya hanya memandangnya datar. Hatinya terlampau sakit saat ini. Di mana dia sudah lelah berjuang dalam rumah tangganya. "Aku akan menemanimu. Aku juga sudah menghubungi adik dan kakakmu. Setelah mereka datang, aku akan pergi. Aku sudah tak kuat hidup bersama denganmu lagi," ucap Nyonya Wiguna sendu. Jenderal Wiguna terkejut. Terlihatlah luka menganga dalam sorot mata istrinya. Air matanya mengalir. Dia telah menyakiti istri yang setia padanya teramat dalam. Ketika dua orang yang dimaksud datang, Nyonya Wiguna benar-benar pergi meski dia merasakan sakit yang teramat sangat. Jenderal Wiguna hanya bisa tergugu tanpa bisa mencegah kepergian istrinya. Berharap kemarahan istrinya hanya sementara karena dia membutuhkan istrinya dalam menghadapi masalah ini. Andini sedang duduk bersama suaminya di ruang tamu rumahnya. Raihan sedang tiduran di karpet yang empuk sambil memainkan mainannya. "Apa ini yang Mas maksud kejutan?" tanya Andini. Aditya tersenyum. "Bicaralah. Jangan senyum-senyum begitu," seru Andini. "Aku hanya memberi seseorang petunjuk dan mereka yang bekerja. Lagian, sudah waktunya si tua itu mendapat balasan atas kejahatan yang ia lakukan." "Itu belum seberapa," ucap Aditya. Andini terkejut. "Ada lagi?" tanya Andini. "Lelaki itu punya banyak dosa masa lalu yang begitu rapi ia sembunyikan. Dan itu bukan perkara sepele. Akan ada banyak orang hebat yang terlibat," ucap Aditya. "Mas, jangan libatkan dirimu terlalu jauh. Aku takut Mas akan celaka. Biarpun keluarga Mas termasuk orang berpengaruh tapi tetap saja melawan penjahat kelas kakap yang didukung banyak orang berpengaruh tak akan menang. Yang ada kita yang akan babak belur," ucap Andini. "Aku tahu. Makanya aku akan berhati-hati dan tak terlibat langsung." "Ada orang yang membantuku," ucap Aditya. "Orang yang Mas bilang membantu itu siapa?" tanya Andini. "Nanti aku akan kenalkan orang itu saat masalah ini selesai," ucap Aditya tersenyum. "Asal itu bukan makhluk astral saja," kelakar Andini tertawa. Aditya ikut tertawa. Dia menul hidung istrinya dan mengecup pipinya. "Mana mungkin. Ngelihat setan saja aku tak pernah. Kalau setannya dalam wujud manusia sering," ucap Aditya membelai kepala istrinya. Raihan merengek. Kelihatannya dia bosan. Andini membawanya ke kamar. Aditya sendiri masuk ke ruang kerjanya. Ponselnya berdering. Ada pesan masuk dari kakeknya. "Adit, jangan terlalu banyak yang kamu keluarkan. Bernafaslah dahulu. Cari waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka. Biarkan bola panas itu mereda dan membuat mereka lega. Jika mereka lengah baru kita hancurkan sampai tak bersisa. Sekarang sampai di situ dulu syok terapinya," ucap kakek Aditama. "Baik, Kek," ucap Aditya. Aditya bangkit dan menuju kamarnya. Di layar televisi, Jenderal Wiguna digiring ke mobil tahanan. Runtuh sudah kejayaan Jenderal Wiguna Maruli. Wajah sangar dan arogan yang selama ini ia tunjukkan hilang entah kemana. Yang tertinggal hanya wajah tua dan menyedihkan.
Andini dan Nyonya Liliana yang melihat berita itu seketika menghentikan aktivitas membuat kuenya. "Apa suamimu sudah menghubungimu?" tanya Nyonya Liliana. "Belum, Nek. Mungkin dia belum sampai di Singapura," ucap Andini. Dia sebenarnya cemas. Tapi sebisa mungkin dia berpikir positif kalau suaminya baik-baik saja. Seseorang mengucap salam. Aditya masuk rumah dengan wajah kusut dan baju berantakan. Ada memar di bagian pelipis kiri dan dekat bibirnya. "Astagfirullah, Mas," ucap Andini menyongsong suaminya. Badannya sedikit bergetar melihat suaminya tak baik-baik saja. "Adit, apa yang terjadi?" tanya Nyonya Liliana terkejut sekaligus cemas. "Hanya masalah kecil. Jangan khawatir," ucap Aditya melepaskan dasinya dan duduk di sofa. Wajahnya terlihat lelah. "Gak apa-apa bagaimana? Wajah Mas memar begitu," seru Andini. Ibu satu anak itu lari mengambil kotak P3K. Dia juga membawa es batu untuk mengompres memar di wajah suaminya. "Ada luka lain nggak?" tanya Andini. "Nggak ada," jawab Aditya. Andini tak percaya. "Obati di kamar kamu saja, Din," ucap Nyonya Liliana. "Iya, Nek," jawab Andini. Aditya dan Andini masuk ke kamar mereka. "Nenek letakkan es batunya di meja ya. Nenek ke bawah dulu. Nanti kalau Raihan bangun, panggil nenek," ucap Nyonya Liliana. "Baik, Nek," jawab Andini. "Duduklah. Aku akan mengompres lukanya," ucap Andini. Aditya menurut. "Sebenarnya ada apa? Mas nggak mau jujur sama aku?" tanya Andini. "Mas diikuti 2 mobil saat akan masuk ke bandara," ucap Aditya menyenderkan kepalanya ke kepala sofa. Andini terdiam. "Buka bajunya," ucap Andini. Aditya mengernyit. "Mau ya?" tanya Aditya menaik turunkan alisnya. "Sembarangan. Aku mau lihat ada luka lain atau tidak," jawab Andini. "Buruan. Malah lihatin aku. Istrimu ini memang cantik," ucap Andini. Aditya tertawa. Ia lalu membuka kemejanya. "Ya Allah. Memar sampai ke punggung. Memangnya Mas nggak ada pengawal hingga memar-memar begini?" tanya Andini. "Ada. Mas bawa 2 pengawal," ucap Aditya. Andini menganga. Suaminya percaya diri sekali sampai hanya bawa 2 pengawal. Apalagi negara lagi gaduh karena campur tangannya. Pasti akan ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. "Cari mati," seru Andini. "Setidaknya kalau aku mati, aku pernah merasakan hidup bahagia bersamamu," ucap Aditya. "Mas, bercandamu nggak lucu," seru Andini kesal. Dia menangis. Aditya menarik tubuh Andini ke dalam pelukannya. "Mas tega sekali berkata begitu. Kalau Mas mati, bagaimana denganku dan Raihan?" ucap Andini sesenggukan. "Maaf. Jangan menangis," ucap Aditya menghapus air mata istrinya. Dia jadi merasa bersalah sudah membuat istrinya menangis. "Jangan ngomong kayak gitu lagi," seru Andini. "Iya, sayang. Maafkan aku," ucap Aditya mendekap erat istrinya. "Aku belum selesai mengompres lukamu," ucap Andini. "Sudah tidak apa-apa," ucap Aditya mengecup kening istrinya. "Mas lanjutin ceritanya," ucap Andini. Tapi aku minta jatah ya abis itu," goda Aditya. Andini melotot. "Dalam keadaan seperti ini masih bisa bercanda kayak gitu," ucap Andini manyun. "Habisnya setiap dekat kamu yang di bawah selalu on," ucap Aditya. "Saat dekat dengan wanita lain juga gitu?" tanya Andini memicing. "Ya nggak mungkin lah. Wanitanya beda. Mereka kan bukan istriku." "Kamu ini gimana?" ucap Aditya. "Cerita," ucap Andini memencet hidung suaminya. "Kap, kangen sama bibirmu," ucap Aditya. Disuruh cerita malah nyium, ucap Andini kesal. Baiklah, sayang, Mas akan cerita. Jadi, Mas akhirnya ikut berkelahi karena anak buah Mas kewalahan. Tapi,
Tak lama anak buah Mas yang lain datang membantu. Anak buah Mas berhasil menangkap orang-orang itu. Kamu benar, ternyata nggak hanya anak buah jenderal itu yang menginginkan kematianku tapi salah satu koleganya juga. Tapi tenang saja. Dia juga sebentar lagi kena juga kok. Tinggal menunggu waktu, ucap Aditya. Jadi, batal ke Singapura? Tanya Andini. Aditya mengangguk. Mereka mengerti dan kami akan meeting lewat Zoom. Andini mengangguk. Jadi sekarang aku tagih yang tadi, ucap Aditya. Apa? Tanya Andini pura-pura nggak tahu. Jangan malu-malu. Aku tahu kok kalau kamu pengen, ucap Aditya menggoda istrinya. Bisa ya melempar keinginan. Bilang saja Mas yang pengen pakai memutar balikkan fakta. Nyebelin, cibir Andini. Aditya tertawa. Aku keluar dulu. Kasihan nenek sendirian di bawah, ucap Andini. Hup. Aditya memegang tengkuk istrinya dan kemudian melumat bibirnya. Meski bibirnya perih karena kena bogem lawannya tapi ia tak peduli. Nekat. Mas masih memar-memar gitu. Lagian semalam kan sudah dirapel karena Mas mau ke Singapura selama 2 hari, ucap Andini. Sudah terlanjur. Mas beneran pengen, ucap Aditya yang sudah mulai membuka kaos istrinya. Andini hanya bisa pasrah. Satu kali saja ya. Nggak enak sama nenek di bawah. Dan, kunci dulu pintunya. Seru Andini. Di kediaman pribadi Nyonya Anastasia Maruli, istri Jenderal Maruli. Dia termenung di jendela kamarnya. Dia meninggalkan rumah mewah yang megah milik suaminya dan memilih berdiam di rumah pribadi miliknya yang ia beli menggunakan uang pribadinya sendiri. Ma. Seru anak kedua dan ketiga Jenderal Maruli yang masuk ke kamar ibunya. Mereka memeluk ibu mereka yang pasti akan terluka karena ulah ayah mereka. Tak cukupkah kesetiaan ibunya hingga harus dilukai berkali-kali? Ibu yang begitu naif hingga memaafkan kelakuan suaminya dan berharap suatu saat akan berubah. Tapi nyatanya lihatlah, ibu mereka justru remuk redam hatinya. Ikut kami ke Kanada, Ma. Tinggalkan saja tua bangka itu. Sudah waktunya Mama membahagiakan diri sendiri. Kami akan selalu ada untuk Mama, ucap Sasmita Maruli, putrinya satu-satunya. Benar, Ma. Hiduplah dengan kami. Tolonglah kali ini dengarkan kami. Seru Pramasta Maruli, anak bungsu Jenderal Wiguna Maruli. Anastasia Maruli tersenyum tipis. Ia memang sudah tak sanggup hidup dengan suami yang memberinya luka begitu dalam. Mama akan ikut kalian, ucap Nyonya Anastasia Maruli tersenyum. Tapi kakakmu, ucap Nyonya Anastasia Maruli. Biarkan saja. Kita sudah mengingatkan berkali-kali untuk tidak mengikuti jejak papa. Tapi kakak bebal dan malah menghina kami, ucap Pramasta Maruli. Nyonya Anastasia mengangguk. Suaminya menggembleng putranya menjadi polisi seperti sekarang. Dia juga mengharuskan putranya untuk ikut terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi anggota dewan. Tapi sayang, dia juga menuruni sifat serakah dan arogan miliknya. Sifatnya yang penurut dan ramah hilang tak berbekas. Dengan muka diteluk, putra pertama Jenderal Maruli yang bernama Sebastian Maruli digiring menuju mobil tahanan. Istrinya hanya bisa terdiam dan membeku. Dia terancam jatuh miskin. Padahal ia sudah naik derajat setelah menikah dengan putra pertama Jenderal Maruli 5 tahun lalu. Mantan model kelas bawah dan bintang panas itu memutar otaknya agar tak kehilangan segalanya. Namun ia seketika menjerit ketika brankas milik suaminya beserta surat-surat berharga sudah tak ada lagi di tempatnya. Tas-tas mewah dan sepatu mahal hilang dari walk-in closet miliknya. Bahkan kini mobil-mobil mewah disita sebagai barang bukti. Rumah mereka dilingkari garis kuning agar tak ada siapapun yang boleh masuk ke dalam rumah itu. Citra Minarti, istri Sebastian Maruli beserta 2 anaknya pindah ke apartemen kecil milik mereka. Dia tak tahu harus kemana karena rumah yang lainnya juga dilingkari garis polisi.
Gaya hidupnya yang mewah membuat ia tak punya aset lain. Tak seperti dua anak Jenderal Wiguna lainnya yang pandai mengelola keuangan mereka dan hidup sederhana seperti ibu mereka. Dua adik Sebastian Maruli pasti akan angkat tangan dengan kasus ayah dan kakak mereka karena setahunya mereka tak sejalan. Setiap kali bertemu pasti bertengkar hebat karena perbedaan prinsip. Dua adik iparnya itu sering menasihati kakaknya agar jangan seperti ayahnya yang serakah. Dasar naif dan munafik. Karena hal itu, mereka memilih keluar dari rumah mewah dan megah ayah mereka dan lebih memilih hidup di luar negeri memakai biaya sendiri. Mereka baru pulang hanya jika ibunya benar-benar meminta mereka pulang. Di rumah mewah dan megah itu hanya istri dan dua anaknya itu yang masih waras. Di lain tempat, para awak media juga terus memburu Rosi Prastiwi, artis sinetron yang selama ini dikenal dekat dengan Brigitta Moon. Karena Brigitta Moon bak hilang di telan bumi, makanya mereka mengejar wanita itu untuk dimintai keterangan. Tapi wanita itu hanya bisa tersenyum sambil sesekali meminta maaf. Wanita cantik itu tampak muram dengan kacamata hitam dan masker putihnya. Berita skandal Brigitta sungguh berpengaruh dalam karirnya sekarang ini. Banyak kontrak kerja yang ada di depan mata di sinetron dibatalkan. Bahkan dia yang baru mendapat tawaran kontrak film juga terpaksa gigit jari akibat stigma negatif skandal Brigitta. Produser film tak mau memakai jasanya. Dia kesal setengah mati. Dia sendiri tahu Brigitta dekat dengan Jenderal Wiguna, namun tak menduga Brigitta menjadi simpanan jenderal itu. Temannya yang lain, Celia Agam, bahkan harus menutup diri dari pekerjaan dan akun media sosialnya karena nggak tahan akan hujatan netizen dan media yang terus mengait-ngaitkan dirinya dengan kasus Brigitta. Jika dulu berteman dengan Brigitta adalah suatu hal yang menguntungkan, sekarang justru merupakan kesialan. "Kamu di mana, Celia?" tanya Rosi. "Aku di Bali. Stres aku, Rosi. Perusahaan kosmetik milik Lida Fashion baru saja membatalkan kerjasama denganku, Hicks. Padahal aku sangat menantikan hal itu sejak lama. Kamu kan tahu, untuk menjadi model di Lida Fashion itu sangatlah sulit dan seleksinya ketat. Kita nggak tahu apa-apa, kenapa harus kena imbasnya juga?" "Hua," jerit Celia frustasi. "Sabarlah, Celia. Bukan kamu saja. Aku pun sama. Tunggu, aku akan menyusulmu ke sana," ucap Rosi sendu. "Baiklah. Aku tunggu. Aku memang butuh teman di sini," ucap Celia sesenggukan. Klik. Rosi menghela nafas. Mobil yang membawanya begitu tenang. Tapi hatinya tak baik-baik saja. Apa yang harus ia lakukan? Keluarga ibunya pasti saat ini sedang bersorak dan menjelek-jelekannya setelah tak berkutik ketika dulu berteman dengan Brigitta. Ia tak mau dihina lagi oleh ayah tiri dan saudara tirinya yang durjana itu. Dahulu, masuknya dia dalam dunia artis juga karena ingin membuktikan kalau ia juga bisa berhasil dan muak karena dituduh menjadi benalu bagi keluarga baru ibunya. "Sampai kapan aku harus mendapatkan kesialan? Tak bisakah aku hidup bahagia?" gumam Rosi. Dia sudah muak menghadapi keluarga ibunya. Andai ayahnya masih hidup, dia tak perlu mengalami perundungan oleh keluarganya sendiri. Ponselnya bergetar. Ia meraih benda pipih yang berada di dalam tas mungilnya. Ia mengeraskan rahangnya. Ayah tirinya memanggil. Ia mengabaikannya. Ia sudah keluar dari rumah itu sejak ia mulai masuk dunia entertainment, tapi kenapa mereka masih mengusiknya? Padahal dia juga ikhlas harta ayahnya jatuh pada keluarga durjana itu. Ia memejamkan matanya. "Semua pasti berlalu, Nona. Ini hanya masalah waktu. Anda orang baik," ucap sopir pribadinya. "Terima kasih, Pak." "Hah. Bahkan sekarang manajerku kabur, Pak." "Hehe," ucap Rosi menertawakan dirinya sendiri. Sopir itu prihatin pada majikannya itu. "Kita pulang dulu, Pak. Kita lewat jalan belakang," ucap Rosi. "Baik, Nona," ucap sang sopir.
Tuan Arshil memandang di kejauhan. Tikus-tikus itu mulai kepanasan. Dia tersenyum miring. "Tuan, saya mendapat laporan kalau Tuan Aditya diserang," ucap anak buahnya. Tuan Arshil terkejut. "Siapa lagi kini? Apa masih orang yang sama?" tanya Tuan Arshil. "Belum dipastikan, Tuan. Orang-orang yang menyerang itu sudah dibawa oleh anak buah Tuan Aditya," ucap anak buahnya. "Berani sekali dia. Apa itu ulah salah satu tikus peliharaan jenderal itu?" gumam Tuan Arshil. "Kami akan menyelidikinya lebih lanjut." "Tapi kelihatannya Tuan Aditya tahu siapa orangnya," ucap anak buah Tuan Arshil. Paman angkat Aditya itu mengernyit. "Baiklah. Jangan sampai lengah. Nyawa keponakanku dan keluarganya terancam sekarang," ucap Tuan Arshil. "Dan jaga rumah dan keluarga Andini. Mereka pasti mencari kelemahan Aditya," ucap Tuan Arshil. Anak buahnya undur diri. "Setelah ini selesai, aku akan meminta tiket klub Black Run lagi," ucap Tuan Arshil menyeringai senang. Sampai kini dia masih tak percaya keponakannya pemilik klub itu. Sungguh mencengangkan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.